Bayangkan Anda menemukan sebuah apel segar yang hanyut di sungai. Saat itu Anda lapar dan haus. Anda pun memakannya, tapi tiba-tiba muncul pertanyaan di benak. Apakah apel ini halal untukku? Kebanyakan orang mungkin mengabaikannya, tapi tidak berlaku bagi seorang pemuda bernama Sabit bin Ibrahim. Karena kejujurannya, ia justru mendapat sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar apel. Sabit bin Ibrahim adalah seorang pemuda yang hidup di masa para ulama besar. Suatu hari, saat sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat sebuah apel terbawa arus. Karena lapar, ia mengambil dan memakannya. Namun setelah beberapa gigitan, hati nuraninya berbisik, apakah aku sudah meminta izin dari pemiliknya? Ia pun bertekad untuk mencari pemilik apel agar meminta kehalalan atas apa yang telah ia makan. Perjalanannya membawanya ke seorang lelaki tua, pemilik kebun apel tersebut. Ketika Sabit meminta kehalalan atas apel yang ia makan, lelaki itu berkata, "Aku akan menghalalkan apel itu dengan satu syarat. Syaratnya adalah Sabit harus bekerja di kebun itu selama 3 tahun sebagai ganti apel yang ia telah makan tanpa izin." Tanpa ragu, Sabit menerima syarat itu dengan bekerja penuh kesungguhan. Hingga setelah 3 tahun berlalu, lelaki tua itu berkata, "Aku punya satu syarat lagi. Jika kau ingin apel itu benar-benar halal, kau harus menikahi putriku." Tapi ketahuilah, ia buta, tuli, bisu, dan lumpuh. Mendengar hal itu, Sabit terdiam. Namun karena ingin menjaga kehalalan makanannya, ia menerima pernikahan tersebut dengan niat tulus. Namun, betapa terkejutnya ia saat melihat istrinya. Ternyata ia adalah wanita yang sangat sempurna fisiknya. Ternyata yang dimaksud oleh ayahnya adalah bahwa putrinya buta dari maksiat, tuli dari keburukan, bisu dari perkataan sia-sia, dan lumpuh dari langkah menuju hal-hal yang haram. Wanita itu adalah seorang perempuan salihah, dan dari pernikahan ini lahirlah seorang ulama besar, yaitu Imam Abu Hanifah. Kisah ini mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, kejujuran membawa keberkahan. Karena ketulusan dalam menjaga kehalalan makanan, Sabit justru mendapat rezeki yang tak disangka-sangka. Yang kedua, Allah mengganti dengan yang lebih baik. Apa yang tampak sebagai ujian, jika dihadapi dengan ikhlas, bisa menjadi jalan kebaikan yang lebih besar. Yang ketiga, makanan yang halal menghasilkan keturunan yang soleh. Dari seorang yang menjaga kehalalan, lahirlah seorang ulama besar yang ilmunya masih bermanfaat hingga sekarang. Jadi, apakah kita sudah benar-benar menjaga apa yang kita makan? Karena bisa jadi keberkahan hidup kita bergantung pada kejujuran kita terhadap hal sekecil apapun. Semoga bermanfaat.